Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfina Kulatayun dengan NIM G0023-142 dari kelompok B10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi faring. Jadi, faring merupakan saluran muskulomembranosa yang panjangnya itu kurang lebih 12-14 cm. Nah, dia itu terbagi menjadi 3 regio. Ada nasofaring yang letaknya ada di posterior dari cavum nasi, yang mana dia secara skeletopis tinggi VC 1-2. Lalu ada orofaring yang letaknya ada di posterior dari cavum oris, yang secara skeletopis terletak setinggi VC 2-3. Lalu ada laryngofaring yang mana dia itu letaknya di posterior dari laring dan secara skeletopis setinggi VC 3-5. Yang pertama mengenai nasofaring. Jadi nasofaring ini fungsinya untuk pernafasan. Nah, dia itu ada beberapa bangunan, ada coana, ada tonsilla pharyngealis atau adenoid, ada torus tubarius, ada ostium pharyngeum tubae auditivae eustasii atau optae, ada recessus pharyngeus dan juga torus levatorius. Nah, jadi kalau coana itu jadi kayak pintu masuk dari nasal ke nasofaring. Lalu ada juga optae. Optai ini merupakan pintu masuk tuba auditif yang menghubungkan antara nasofaring dengan kavitas timpanika di telinga. Lalu ada tonsilla pharyngealis. Tonsilla pharyngealis ini letaknya di membran mukosa dinding posterior nasofaring. Lalu ada torus tubarius, yang dia ini merupakan peninggian di sebelah superior dan juga posterior dari optae. Lalu ada torus levatorius yang di mana merupakan peninggian di inferior optae. Lalu ada recessus pharyngeus yang mana dia ini merupakan uh, ya terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai ke atap faring. Selanjutnya yaitu orofaring. Orofaring ini juga ada beberapa bangunan, ada tonsilla palatina, ada arcus palatopharyngeus, arcus palatoglossus, dan juga ada fossa tonsillaris. Yang pertama yaitu arcus palatoglossus, yang merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Nah, dia ini membentang dari palatum mole sampai ke tepi lingua, yang mana terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Lalu ada juga arcus palatopharyngeus, yang mana dia ini merupakan pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Nah, dia ini membentang dari palatum mole sampai ke dinding lateral faring yang terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Lalu ada cekungan di antara arcus palatopharyngeus dan juga arcus palatoglossus yang disebut fossa tonsillaris, di mana dia ini merupakan tempat melekatnya tonsilla palatina. Lalu selanjutnya yaitu laryngofaring. Pada laryngofaring dia ini terdapat beberapa struktur juga, yaitu ada aditus laringis. Nah, aditus laringis ini merupakan pintu masuk menuju laring. Selain itu juga terdapat fossa piriformis yang merupakan tempat untuk menampung benda tajam yang tertelan. Nah, struktur ini mirip dengan yang ada di orofaring, yang kalau di orofaring itu namanya vallecula epiglottica. Tapi kalau vallecula epiglottica itu untuk menampung benda tumpul yang tertelan, sedangkan fossa piriformis itu untuk menampung benda tajam yang tertelan. Selanjutnya yaitu neurovaskularisasi untuk arteri yang ada di faring itu ada arteri maxillaris, arteri facialis, arteri thyroidea inferior, ada arteri lingualis, dan juga ada arteri pharyngea ascendens. Lalu untuk venanya, jadi dari plexus vena pharyngealis itu nanti akan mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan juga ke vena facialis dan juga vena jugularis interna di inferior. Lalu untuk inervasinya itu sensorik oleh plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus dan juga untuk motoriknya yaitu oleh plexus pharyngeus dari nervus vagus.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai struktur jantung dan juga mekanisme katup jantung. Nah, yang pertama yaitu struktur eksterna. Jadi dari eksterna itu nanti pada jantung ada apex dan juga ada basis dan juga ada 3 fasies. Yang untuk apexnya, dia itu akan mengarah ke ventrocaudal sinistra, lalu untuk basisnya, dia itu mengarah ke craniolateral dextra. Lalu untuk fasiesnya itu ada 3, ada fasies stenocostalis, fasies diafragmatica, dan juga fasies pulmonalis. Untuk fasies sternocostalis itu dibentuk oleh ventriculus dextra dan juga atrium dextrum, yang mana di antaranya terdapat sulcus atrioventricularis dan pada pinggir kirinya itu tersusun sedikit oleh auricula sinistra. Lalu ada fasies diafragmatica, itu dia dibentuk oleh ventriculus dextra dan juga sinistra, yang mana di tengahnya dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan dia bersandar pada centrum tendineum diafragmatica. Lalu ada fasies pulmonalis, dia ini dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis, pulmo sinister, dan atrium dextrum untuk pulmodexter. Selanjutnya yaitu ke struktur interna. Yang pertama adalah atrium dextra. Jadi pada atrium dextra itu terdapat satu ruangan halus yang mana disebut sebagai sinus venarum cavarum dan juga ada satu ruangan kecil yang kasar yang disusun oleh musculus pectinati yang mana di bagian eh, superiornya terdapat auricula dextra. Nah, bagian halus dan kasar ini dipisahkan oleh crista terminalis dan juga sulcus terminalis. Jadi kristal terminalis itu terlihat dari dalam, lalu sulcus terminalisnya terlihat dari luar. Lalu ada fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis yang merupakan obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatriale. Lalu ada ostium avedextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Ada ostium sinus coronaris yang di ostium sinus coronaris ini nanti terdapat struktur valvula TBC. Ada juga ostium vena cava inferior yang di ostium vena cava inferior ini ada struktur valvula eustacii. Nah, untuk muara-muara pembuluh darah, jadi ada vena cava superior. Yang pertama itu dia akan bermuara melalui ostium vena cava superior. Lalu ada juga vena cava inferior. Dia ini nantinya akan masuk melalui ostium vena cava inferior yang terdapat valvula eustacii ini. Lalu ada sinus coronarius, yaitu akan bermuara melalui ostium sinus coronaris yang dia itu terdapat valvula TBC dan juga ada venae cordis minimae yang akan melalui foramina venarum minimarum. Selanjutnya yaitu ventriculus dextra. Nah, untuk ventriculus dextra ini hanya terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabeculae carnae. Nah, trabeculae carnae ini ada 3 jenis, yaitu ada musculi papillaris yang terdapat chorda tendinae, lalu ada trabecula septomarginalis, yang dia itu terdapat bundle of His, yang merupakan bagian dari sistem konduksi jantung. Lalu terdapat rigi-rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, di ventriculus dextrum itu terdapat ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Ini ada truncus pulmonalis. Lalu selanjutnya yaitu atrium sinister. Pada atrium sinister itu terdapat beberapa struktur, yaitu ada sinus venarum cavarum dan juga ada auricula sinistra. Ini. Lalu juga ada ostium ave sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Lalu juga ada fossa ovalis dan juga valvular foramina ovale.
Selanjutnya yaitu ventriculus sinistra. Nah, dia ini merupakan pembentuk apex cordis, di mana dia ini miokardnya paling tebal dibandingkan dengan tiga ruangan yang lain, karena dia harus memompa darah ke seluruh tubuh, jadi butuh otot yang lebih banyak. Maka miokardnya menjadi lebih tebal. Lalu ada vestibulum aorta, dan juga ada ostium aorta. Ostium aorta itu menghubungkan dengan aorta. Lalu ada musculi papillaris yang dia terdapat chorda tendinae. Nah, vestibulum aorta itu merupakan bagian dari ventriculus sinistra yang mendekati aorta. Nah, selanjutnya yaitu mengenai katup jantung. Jadi jantung itu memiliki 4 katup, 2 katup atrioventricularis dan 2 katup semilunaris. Yang katup atrioventricularis itu letaknya di antara atrium dan juga ventricle. Untuk katup semilunaris letaknya di antara ventricle dan juga arteri besar. Jadi untuk dua katup atrioventricularis itu ada valva atrioventricularis dextra, ada valva atrioventricularis sinistra. Kalau yang dextra itu nama lainnya adalah valva tricuspidalis, kalau yang sinistra nama lainnya valva mitralis. Lalu ada yang semilunaris, itu yang pertama ada valva aorta dan juga ada valva trunci pulmonalis. Nah, untuk mekanismenya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada ketika sistolik dan juga diastolik. Ketika sistolik, yaitu adalah ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung. Nah, pada saat sistolik ini, katup semilunar nanti akan terbuka, di mana katup semilunar itu adalah katup aorta dan juga pulmonalis ini, dia akan terbuka, lalu katup atrioventricularis ini itu akan tertutup. Lalu pada saat diastolik, yaitu ketika ventrikel relaksasi dan akan terisi darah dari atrium, itu akan terjadi mekanisme sebaliknya, yaitu katup aorta dan juga katup pulmonalis atau katup semilunar ini nantinya akan tertutup, lalu katup atrioventricularis dia akan terbuka. Baik, selanjutnya yaitu mengenai diafragma dan juga mediastinum. Yang pertama yaitu diafragma. Diafragma ini merupakan pembatas antara kavitas torakis dan juga kavitas abdominalis. Nah, itu ada dua bagian, ada pars muscularis, yang dia itu terdiri menjadi tiga pars, ada pars costalis, ada pars lumbalis, dan juga ada pars sternalis. Lalu ada struktur lain yaitu centrum tendinae yang ada di sentral. Untuk yang pertama yaitu pars muscularis, dia yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pars sternalis. Pada pars sternalis ini terdapat bangunan yaitu trigonum sternocostalare, yang mana nantinya dia akan dilewati oleh arteri dan juga vena epigastrika superior, dan juga dilewati oleh vasa limfatika. Nah, bagian ini merupakan tempat yang rawan terjadi hernia diafragmatika atau disebut sebagai locus minimalis resistensi. Selanjutnya yaitu untuk pars costalis, dia ini berbentuk seperti kubah pada diafragma. Lalu ada pars lumbalis. Pars lumbalis ini terdapat beberapa bangunan, yaitu ada ligamentum arcuatum mediale dan juga ada ligamentum arcuatum laterale. Kalau yang ligamentum arcuatum mediale itu merupakan penebalan fascia dari musculus psoas major. Lalu untuk ligamentum arcuatum laterale itu merupakan penebalan fascia musculus quadratus lumborum. Lalu ada juga bagian pars lumbalis yang melekat pada vertebra lumbalis yang membentuk dua crura muskuler, yaitu ada crus dextra dan juga crus sinistra. Nah, batas medial kedua crura ini menyatu dan membentuk ligamentum arcuatum medianum. Yang lalu ada pars diafragmatika yang melekat pada costa 11 dan 12. Itu seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut sebagai trigonum
lumbokostale buchdaleki yang merupakan tempat yang rawan hernia diafragmatika juga atau locus minimalis resistensi. Lalu ada pada bagian centrum tendineum, ini ada beberapa struktur juga, yaitu yang pertama ada hiatus aorticus. Hiatus aorticus ini setinggi VTH 12, dia akan dilalui oleh aorta, ada vena azygos dan juga vena hemiazygos. Lalu ada hiatus esophagus, yaitu letaknya di setinggi VTH 10, di mana dilewati oleh esophagus. Lalu ada foramen vena cava morgagni, dia itu letaknya setinggi VTH 8, yang mana dilewati oleh vena cava inferior. Lalu ada trigonum stenocostellare yang dilalui oleh arteri dan juga vena epigastrika superior dan juga vasa limfatika. Lalu selanjutnya mengenai mediastinum. Jadi mediastinum sendiri merupakan ruangan di dalam kavitas toraksis di antara kedua kavitas pleura. Nah, dia ini terbagi menjadi mediastinum superior dan juga inferior, di mana untuk mediastinum inferiornya terdiri dari mediastinum anterior, mediastinum medial, dan juga mediastinum posterior. Untuk mediastinum superius, dia itu membentang dari apertura torak yang superior sampai ke transversus thoracic plane, yang mana dia itu berisi timus, ada trakea, ada esophagus, ada vena cava superior, ada nervus vagus, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang mediastinum inferior, yang pertama, yang bagian mediastinum anterior. Mediastinum anterior ini letaknya di posterior dari sternum, di anterior dari perikardium. Nah, dia itu ada sisa-sisa timus, ada lemak, ada jaringan ikat longgar, dan lain sebagainya. Lalu di mediastinum medial, dia itu letaknya di antara kavitas pleura dextra dan sinistra. Nah, dia itu ada core, ada perikardium, ada vena cava, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang mediastinum inferior, yaitu letaknya di posterior dari perikardium, yang mana di dalamnya itu terdapat esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, dan lain sebagainya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.